Satreskrim Polres Lamongan berhasil ungkap 3 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers Operasi Tumpas Narkoba 2024 yang digelar di Ruang Rupatama Tahtia Daraka, Mapolres Lamongan. Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus penembakan suami terhadap istrinya sendiri. Kasus penembakan ini dipicu cekcok karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Polres Cianjur bersama tim gabungan dari berbagai instansi melaksanakan pengecekan situasi terkini terkait adanya buaya lepas dari penangkaran buaya di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan yang jebol. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 8 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Asahan melakukan press release pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 28 kg. Rilis ini merupakan keberhasilan dan keseriusan Polres Asahan untuk memberantas narkotika di wilayah hukum Polres Asahan. 2024 SPKT. Kegiatan rilis tersebut diadakan di lapangan tembak Mapolres Asahan dan dihadiri juga oleh Forkopimda Kabupaten Asahan dan personil Lapfor Polda Sumut. Keberhasilan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu 28 kg ini terdiri dari 3 laporan, yaitu pengungkapan kasus yang pertama dengan tersangka SBL dengan barang bukti 1 kg, yang kedua tersangka 2 orang, yaitu inisial AR dan SR dengan barang bukti 2 kg sabu, dan yang ketiga tersangkanya juga 2 orang, yaitu H dan S. Sementara khusus yang 25 kg merupakan tangkapan yang fantastis yang merupakan jaringan Malaysia. Setelah diinterogasi oleh tim opsional, mereka mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka yang diterima dari T, yang menurut pengakuan dari pelaku, saat ini T berada di dalam lapas Tanjung Gusta, Medan. Saat akan dilakukan penangkapan, kedua pelaku berusaha melawan petugas. Keduanya pun berhasil diamankan dan ditembak dengan tindakan tepat terukur. Oke. Pemirsa, Satreskrim Polres Lamongan berhasil ungkap 3 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan. Hal tersebut diungkapkan bersamaan dengan konferensi pers atau rilis hasil Operasi Tumpas Narkoba 2024 yang digelar di Ruang Rupatama Tahtia Daraka, Mapolres Lamongan. Adapun 3 kasus yang dirilis yaitu 1. Kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tikung. Yang kedua, kasus pencurian dengan kekerasan kendaraan roda 2 yang terjadi di Kecamatan Lamongan. Dan kasus ketiga juga adalah kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan salah satu oknum anggota perguruan silat yang terjadi di Kecamatan Sugio. Dalam penyampaian Kapolres Lamongan AKBP Bobi A. Condro Putra melalui Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Imade Suryadinata menjelaskan, kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota perguruan silat yang terjadi di Kecamatan Sugio. Petugas berhasil mengamankan 2 pelaku, yakni berinisial PB dan MA, dan ada 2 korban yang masih anak-anak yang mengalami luka-luka di bagian kepala dan juga badan. Pemirsa, Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus penembakan suami terhadap istrinya sendiri. Kasus penembakan ini dipicu cekcok karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga.
jajaran Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan MR warga kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar, Surabaya, yang menembak istrinya sendiri. Penembakan itu terjadi di rumah mereka setelah korban dan pelaku cekcok mengenai masalah rumah. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andi Purnomo Sigit mengatakan bahwa dalam menangani kasus ini, Polres Lampung Tengah membentuk tim khusus untuk penyelidikan. Setelah berkoordinasi dengan Polsek dan aparatur kampung setempat, tersangka MR kooperatif dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Kapolres menyebut aksi penembakan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya karena kesal dengan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga akibat adanya pihak ketiga. Akibat penembakan ini, korban mengalami retak pada tulang tangan kanan dan telah dirujuk ke rumah sakit. Selain mengamankan tersangka, Polres Lampung Tengah juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan berikut satu butir peluru. Dengan tersangka inisial MR bin Abu Bakar, usia 24 tahun, pekerjaan swasta. Dengan korban yaitu istrinya, saudara YJ binti R, umur 20 tahun, bekerja di rumah tangga. Kemudian motif, jadi sebelum terjadi kejadian adanya keributan atau cekcok mulut antara pelaku dan istrinya. Kemudian pelaku mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras pendek, senjata api rakitan laras pendek, dengan korban terkena di lengan bagian kanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang KDRT dengan ancaman penjara 10 tahun dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Dari Humas Polres Lampung Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Blora berhasil mengamankan STW, mantan pegawai di kantor BRI Cabang Cepu yang telah melakukan penggelapan uang menggunakan 3 modus. Dari ketiga modus, pelaku STW berhasil menggelapkan uang lebih dari 400 juta rupiah, yang semuanya ludes digunakan untuk bermain judi daring. Di BRI Unit Pasar Induk, kantor Cabang Cepu. Di sini kami dapat mengamankan tersangka yaitu saudara STW bin ES, gerobokan 31 tahun, Islam, pekerjaan swasta. Tersangka melakukan kegiatan yaitu dengan modus operandi menyalahgunakan jabatannya selaku mantri dalam pemberian kredit mikro di BRI Unit Pasar Induk, kantor Cabang Cepu, dengan modus kredit topengan, kredit tempilan, dan penundaan pelunasan setoran dari para nasabah. Sehingga akibat yang dilakukan oleh tersangka, total seluruh pinjaman yang dicairkan sebesar 715 juta dan hasil perhitungan kerugian negara terhadap pinjaman yang dipakai tersangka sebesar 401,444334 juta rupiah. Di sini kami dapat mengumpulkan barang bukti. Yang pertama, satu bendel berkas kredit atas nama saudari W, satu bendel berkas kredit atas nama saudari IS, satu bendel berkas kredit atas nama saudara WR, satu bendel berkas kredit atas nama IU, dan satu berkas kredit atas nama saudari RK, satu bendel berkas kredit atas nama saudara EC, dan satu bendel berkas kredit atas nama RA, serta bendel kredit atas nama saudara AY. 16 lembar print out rekening dengan nama masing-masing, satu lembar bukti pelunasan kredit. Penerapan pasal yang akan kami jatuhkan kepada tersangka, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pemirsa, Polres Temanggung berhasil mengungkap kasus pembunuhan kakek yang dikubur di kandang kambing di Candi Roto, Temanggung, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Temanggung berhasil menangkap AMS warga desa Kenteng Sari Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah, yang merupakan pelaku pembunuhan seorang kakek bernama Sis Hadi, yang mayatnya ditemukan sudah membusuk dan tertimbun kotoran kambing di kandang kambing miliknya. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat mengatakan bahwa tersangka datang ke rumah korban dengan maksud untuk melakukan pencurian uang yang diketahui tersangka disimpan di kandang kambing. Usai tersangka sampai di kandang, tanpa disadari oleh tersangka, aksinya tersebut diketahui oleh korban. Korban yang membawa palu kemudian menegur dan memukul tersangka hingga terjadilah perkelahian. Saat perkelahian, palu berhasil direbut oleh tersangka dan dipukulkan sebanyak 3 kali di kepala korban, sehingga mengakibatkan korban jatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya, tersangka datang lagi ke kandang kambing untuk memastikan kondisi korban, dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata korban sudah meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengubur tubuh korban di kandang kambing dengan cara menutupnya dengan kotoran kambing. Tersangka juga sempat mengambil 1 ekor kambing milik korban. Tak sampai di situ, untuk menutupi aksinya, tersangka juga mengambil DVR CCTV dan memotong kabel CCTV. Pada saat korban mayatnya ditemukan oleh warga dan dievakuasi oleh petugas, tersangka pun ikut berbaur dengan masyarakat. Kapolres Temanggung menambahkan bahwa pembunuhan ini murni berlatar belakang pencurian. Tersangka kemudian berhasil diamankan oleh petugas di sebuah rumah makan di Candi Roto, Temanggung. Motifnya yang bersangkutan melakukan pencurian. Jadi motifnya memang murni, awalnya adalah melakukan pencurian. Kemudian tersangkanya ini kita sudah amankan dengan inisial AI. Kasus ini sudah tersebar informasi, yaitu melalui melihat kabar di media sosial bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pasal yang kita tersangkakan pada pelakunya itu adalah akan tersangka tidak pidana dikenakan pembunuhan dengan kekerasan subsidiar penganiayaan berat yang mengakibatkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP pidana, subsidiar pasal 35 KUHP pidana, subsidiar pasal 354 KUHP pidana. Jadi ancamannya jelas dari 10 dan 15 tahun penjara. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam pasal 338 KUHP dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara dan pasal 354 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Humas Polres Temanggung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Cianjur bersama tim gabungan dari berbagai instansi melaksanakan pengecekan situasi terkini terkait adanya buaya lepas dari penangkaran buaya di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Yang jebol. Kabak Ops Polres Cianjur Kompol Iwan Setiawan mengatakan puluhan personil dari TNI Polri, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, BPBD dan Damkar Kabupaten Cianjur menyisir kembali sejumlah tempat untuk memastikan tidak ada lagi buaya yang lepas di daerah dekat pemukiman warga. Polres Cianjur juga pasangi garis polisi agar masyarakat dan semua personil waspada karena buaya adalah hewan buas dan tidak boleh melintas. Kompol Iwan menyebutkan buaya yang ada di penangkaran tersebut awalnya berjumlah kurang lebih 80 ekor. Saat ini belum diketahui jumlah pasti buaya yang berada di penangkaran. Lahan yang dijadikan penangkaran buaya sementara, selebar kurang lebih 500 meter persegi, merupakan milik Fujianto. Kabak Ops Polres Cianjur memastikan tidak ada buaya yang tertinggal di sejumlah aliran sungai Margaluyu dan sungai lainnya, termasuk di persawahan yang ada di sekitar penangkaran.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.